Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andri Maulana dari PPKN 2020. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pemaparan terkait materi pendidikan Pancasila melalui video edukasi pembelajaran. Ucapan terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan hidayahnya pembuatan video ini dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Ibu Raudatul Jannah selaku dosen pembimbing mata kuliah kurikulum teknologi yang telah membimbing saya sehingga dapat membuat video pembelajaran pendidikan Pancasila pada kesempatan kali ini. Dan yang ketiga adalah ucapan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2020 Universitas PGRI Banyuwangi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila pada kelas 7 SMP atau MTS sederajat dengan menggunakan kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Adapun tujuan pembelajaran dari video yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah meliputi. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan menangkap terkait proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu menggambarkan sikap positif para pendiri bangsa yaitu 3 tokoh dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila yakni kelas 7 SMP pada kurikulum Merdeka Belajar memiliki 4 elemen pembelajaran. Yang pertama adalah elemen Pancasila. Yang kedua adalah elemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah elemen Bhinneka Tunggal Ika. Dan elemen terakhir adalah elemen keempat yang membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keempat elemen ini yang menjadi patokan atau acuan pembelajaran pada pendidikan Pancasila di kelas 7 dengan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Pada video kali ini saya membuat aplikasi pembelajaran yang mencakup 4 elemen untuk memudahkan penyampaian materi pembelajaran. Materi pertama adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta, panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Rajiman Wediodiningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang bahwa apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Muhammad Yamin yang merumuskan 5 dasar dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Muhammad Yamin mengemukakan 5 dasar negara yaitu, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah Supomo yang merumuskan 5 dasar dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei tahun 1945. 5 rumusan dasar negara Supomo disampaikan dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei tahun 1945, yaitu 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat.
Dan yang ketiga adalah pendapat Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila, Soekarno mengemukakan gagasan dasar negaranya, yang ia namakan Pancasila. Gagasan tersebut diantaranya, Soekarno memberikan 3 usulan, yakni Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Isi dari Trisila tersebut antaranya, 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokratis, 3. Ketuhanan. Sedangkan usulan tertulisnya adalah, 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan. Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang pada tanggal 22 Juni 1945, diberi nama Piagam Jakarta. Elemen selanjutnya adalah elemen Undang-Undang Dasar 1945. Materi pada elemen ini berjudul Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada elemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama peserta didik mampu mengidentifikasi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi dan memahami keberagaman norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua adalah peserta didik mampu memahami tentang hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sumber hukum dasar tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintah, lembaga negara, dan juga mengikat seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan keseluruhan naskah hukum yang berisi pembukaan dan pasal-pasal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya adalah keberagaman norma. Keberagaman di Indonesia merupakan salah satu ciri khas dari masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut terdapat dalam berbagai hal seperti adat, suku, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Pengertian norma dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat agar tidak terjadi perpecahan dan konflik seringkali adanya peraturan-peraturan untuk mengatur lingkungan tersebut yaitu norma. Beragam norma diterapkan dan melekat di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Norma-norma yang ada biasanya bisa berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis dan dipatuhi masyarakatnya guna menciptakan lingkungan yang harmonis. Di Indonesia itu sendiri terdapat 4 norma yang biasa dipakai di dalam masyarakat yaitu 1. Norma kesusilaan 2. Norma kesopanan 3. Norma agama 4. Dan norma hukum. Dalam penerapannya norma-norma tersebut haruslah berpedoman kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Jadi dalam penerapan norma-norma yang berlaku di Indonesia haruslah sesuai dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Materi selanjutnya adalah terkait hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yakni dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai seorang warga negara harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara secara jelas telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, 27, 28 dan pasal 30. Elemen selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran pada elemen Bhinneka Tunggal Ika meliputi
Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi terhadap perubahan budaya berdasarkan unsur-unsur budaya baik pada skala lokal, regional, dan nasional. Yang kedua adalah peserta didik mampu menentukan dan meneladani semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Materi pertama adalah perubahan budaya berdasarkan skala lokal, regional, dan nasional. Perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia baik itu berupa artefak benda ataupun ide gagasan. Perubahan budaya yang terjadi banyak dipengaruhi oleh modernisasi atau globalisasi yang kemudian menimbulkan gejala perubahan baik dari perubahan sosial dan lain-lain. Perubahan pada skala lokal merupakan perubahan nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Perubahan secara regional adalah perubahan budaya yang dipengaruhi oleh lingkungan atau wilayah tertentu. Jadi perubahan regional ini adalah perubahan yang dipengaruhi oleh lingkungan atau daerah. Selanjutnya ada perubahan nasional. Perubahan nasional adalah perubahan budaya di mana semua mengalami perubahan baik secara sumber daya manusianya, ide gagasannya, ataupun lingkungannya. Materi selanjutnya adalah kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda adalah pondasi penting bagi kebangkitan bangsa Indonesia dan landasan utama bagi pembentukan negara Republik Indonesia. Sumpah Pemuda ini dikumandangkan pada 28 Oktober tahun 1928 di Gedung OST Java Bioskoop yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang sebelumnya masih bersifat sangat kedaerahan. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut diantaranya adalah: yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua adalah kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Elemen selanjutnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau NKRI. Tujuan pembelajaran pada elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia ini antara lain yaitu: yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bentuk negara kesatuan dan membedakannya dengan konsep negara lainnya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis bentuk negara kesatuan berdasarkan pendapat-pendapat dari para tokoh pendiri negara. Mengutip dari situs belajar Kemendikbud, makna Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau NKRI adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan serta budaya yang memiliki tujuan dasar yang menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Materi yang pertama berjudul Perbedaan Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Konsep Negara Lain. Pada materi kali ini akan dijelaskan perbedaan tentang negara kesatuan dengan negara federal. Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, pemerintahannya, maupun kekekuasaannya. Sedangkan negara federal merupakan negara yang disusun dari negara yang berdiri sendiri dengan mengadakan ikatan yang efektif sehingga terbentuk negara baru. Berikut ini adalah contoh negara yang menggunakan bentuk kesatuan, yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja, Jepang, dan Arab Saudi. Sedangkan contoh negara yang menggunakan bentuk federal, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Irlandia, Selandia Baru, dan India. Materi selanjutnya berjudul Negara Kesatuan menurut pendapat tokoh. Yang pertama adalah pendapat dari Abu Daud Busroh dan Soehino, yang berpendapat negara kesatuan adalah bentuk negara yang sifatnya tunggal.
Artinya negara kesatuan tersebut hanya terdiri dari satu negara saja dan tidak tersusun dari beberapa negara. Yang kedua adalah pendapat dari CST Council. Menurut CST Council, negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat yang keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat saja. Pemerintah pusat juga berwenang untuk mengatur seluruh daerah. Dan yang terakhir adalah pendapat dari Muhammad Kusnardi dan Hermali Ibrahim. Mereka berpendapat negara kesatuan adalah bentuk negara yang tersusun atas satu negara saja yang tidak mengenal adanya negara di dalam negara seperti pada negara federal. Sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya Andri Maulana selaku editor sekaligus mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Banyuwangi. Mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Roudotul Jannah selaku dosen mata kuliah kurikulum teknologi dan tidak lupa terima kasih kepada pihak-pihak yang mensupport pembuatan aplikasi pembelajaran dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila ini. Semoga video aplikasi pembelajaran ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. See you next video.